Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman. Oh iya? Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman, Mega. Waduh. Jadi sosok Bu Megawati itu sudah pantas saja Al Zaitun kuatnya. Pantas saja Al Zaitun tidak terjamah. Dan pantas saja memiliki lahan sampai 1.200 hektar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki fakta terbaru dari Ponpes Al Zaitun lagi, di mana di Al Zaitun itu ada sistem baiat yang mengikat. Makanya Al Zaitun itu sampai sekarang belum terjamah ya. Belum terjamah oleh pihak-pihak yang memiliki power di Indonesia. Contohnya seperti MUI ataupun Menteri Agama. Tidak mengeluarkan fatwa sedikit pun sampai detik ini, sampai hari ini. Di video ini akan membuat kita sadar. Di video ini akan membuat kita tahu kebenaran yang sesungguhnya ada di sana. Penyesatan, penyimpangan memang sudah kita lihat dan itu sudah menjadi hal yang perlu kita bahas. Namun hal yang paling penting di sini adalah di mana yang membacking Al Zaitun adalah orang-orang berpengaruh di Indonesia. Dan salah satunya adalah Bu Megawati. Halo alehen avenu shalom 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 alehen avenu shalom. Enggak, yang namanya toleransi itu ada batasnya. Jangan semuanya tuh boleh-boleh, nggak bisa. Jadi gini, yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, ya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Aduh, Al Zaitun jadi seperti kerajaan Sulaiman katanya teman-teman. Ya memang mereka ini sangat congkak ya. Orang-orang Al Zaitun ini congkak, sombong mereka. Bagaimana mereka melakukan pernyataan-pernyataan seolah-olah mereka membuat fatwa-fatwa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah itu dengan santainya, dengan gampangnya mereka membuat pernyataan seperti itu. Makanya di sini mereka telah mengaku memiliki kerajaan yang setara dengan kerajaannya Sulaiman. Nauzubillah min dzalik. Ibu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ikut pengajian ya? Iya loh, maaf, maaf. Saya sampai mikir gitu. Ini pengajian sampai kapan tuh? Yo, anaknya harap ditakapake. Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sesat, santri di Al Zaitun anggap Megawati Ratu Balkis, Panji Gumilang nabi baru. Berbagai ajaran menyimpang di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat mulai terbongkar terang benderang. Kekinian diketahui para santri di pesantren terbesar di Asia Tenggara itu menganggap Ketua Umum PDI Perjuangan sekali Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai Ratu Balkis. Ratu Balkis merupakan legenda yang sering muncul dalam kisah Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, warga Al Zaitun juga menganggap pemimpinnya Panji Gumilang sebagai seorang nabi baru yang diutus Tuhan setelah Nabi Muhammad SAW. Doktrin sesat dan menyimpang jauh dari ajaran Islam itu diungkap langsung oleh mantan pengurus Al Zaitun, Ken Setiawan, dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kami dulu didoktrin ada namanya kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ratu Balkis berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Melihat kerajaan Sulaiman megah, akhirnya Ratu Balkis menyerahkan kekuasaannya, kata Ken Setiawan dilansir Populis ID dari saluran YouTube Harry Press Senin 26 Juni 2023. Tahun itu kebetulan pas presidennya Megawati, perempuan persis, pas. Jadi Megawati itu Ratu Balkis, Panji Gumilang Nabi Sulaiman. Lanjut sembari tertawa. Melalui doktrin tersebut, seolah Panji Gumilang berharap diberikan kekuasaan untuk mengatur Indonesia oleh Megawati.
dan diganti dengan negara Islam. Akan tetapi faktanya hingga Megawati lengser, hal tersebut tak terjadi. Doktrin ke bawah seperti itu, ujarnya. Tidak hanya itu, dia juga mengubah arah sholat yang seharusnya menghadap kiblat menjadi ke arah timur. Selain itu, Panji juga mengubah 2 kalimat syahadat demi kepentingan dirinya. Saat ini laki-laki paruh baya itu telah dilaporkan ke polisi oleh Majelis Ulama Indonesia MUI yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa semua ajaran Panji adalah ajaran sesat. Dan bagaimana ini bisa menjadi suatu rahasia yang dengan gampangnya tersebar di media publik. Coba kita langsung simak seperti apa kesaksian dari Mas Ken Setiawan. Oke. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun. Mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang, atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat ada fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibaiat NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Waduh. Jadi itu adalah misi terselubung. Yang misi terselubung. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Coba kita lanjut dulu ya. Bahkan ketika saya keluar, dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati. Datang ke Al Zaitun, itu doktrinnya Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman. Oh iya? Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman, Mega. Waduh. Aduh, Al Zaitun jadi seperti kerajaan Sulaiman katanya teman-teman. Ya memang mereka ini sangat congkak ya. Orang-orang Al Zaitun ini congkak sombong mereka. Bagaimana mereka melakukan pernyataan-pernyataan seolah-olah mereka membuat fatwa-fatwa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah itu dengan santainya, dengan gampangnya mereka membuat pernyataan seperti itu. Makanya di sini mereka telah mengaku memiliki kerajaan yang setara dengan kerajaannya Sulaiman. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana? Jadi sosok Bu Megawati itu sudah Allahu Akbar teman-teman, ya Allah. Pantas saja Al Zaitun kuat ya. Pantas saja Al Zaitun ini tidak terjamah. Dan pantas saja memiliki lahan sampai 1.200 hektar. Allahu Akbar. Itu lahan yang luar biasa luas ya teman-teman. Karena 3 hektar saja kalau mau buat pesantren itu sudah sangat luas. Ini apa lagi? Lanjut dulu. Nah, brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Gimana? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NI itu 1 korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Allah Akbar. Ini yang sangat berbahaya teman-teman. Sistem-sistem seperti ini yang sangat